Rusia tembak rudal dekat jet tempur Inggris. In these conditions, our priority is preserving the life and health of peaceful citizens. Thus, first of all, the Russian army will provide for the already announced safe transportation of the population under the relocation program being prepared by the Russian government. Our further actions and plans regarding the city of Kherson itself will depend on the military tactic situation at hand. I will say this again, it's already very difficult as of today. Now, the Russian-installed deputy governor of the Kherson region is warning that a battle for the city could start in the very near future. Take a listen. Pesawat militer Rusia dilaporkan menembak misil di dekat jet tempur Inggris yang sedang terbang di atas Laut Hitam. Hal ini terjadi saat hubungan London dan Moskow meruncing akibat perang di Ukraina. Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace menyebut kejadian itu terjadi pada 29 September lalu. Saat itu pesawat Angkatan Udara Inggris RAF RC-135 Refit Joint sedang melakukan patroli rutin di wilayah langit internasional atas Laut Hitam ketika dibayangi oleh dua jet tempur Su-27 bersenjata Rusia selama 90 menit. Meskipun tidak biasa untuk pesawat dibayangi dengan cara ini, tetapi selama interaksi itu terjadi, bahwa salah satu pesawat Su-27 melepaskan rudal di sekitar RAF Refit Joint di luar jangkauan visual, ungkapnya dikutip Sky News Jumat 21 Oktober 2022. Wallace menggambarkan insiden itu sebagai pendekatan yang sangat berbahaya. Namun ia menyebut hal ini bukanlah hal yang disengaja, pasalnya beberapa informasi menyatakan pesawat itu mengalami malfungsi. London juga menjelaskan dalam sebuah surat kepada Moskow bahwa Refit Joint itu tidak dilengkapi persenjataan dan terbang di atas wilayah udara internasional. Rusia menyalahkan insiden Laut Hitam pada kerusakan teknis. Analis kami akan setuju bahwa itu adalah malfungsi, tegasnya. Saya merasa kebijakan untuk menangguhkan patroli ini sampai tanggapan diterima oleh negara Rusia, ujarnya lagi. Kejadian ini sendiri terjadi saat London bersama sekutu NATO-nya sedang dalam bayang-bayang perang nuklir dengan Rusia. Ini terjadi setelah senjata bantuan aliansi itu berhasil membantu Ukraina dalam mengambil alih kembali wilayah yang sebelumnya dikuasai Rusia. Wallace memaparkan bahwa aksi Rusia mulai mendekati negara-negara NATO. Ini merujuk pada insiden dan juga terbangnya bomber negeri beruang merah mendekati wilayah AS di Alaska beberapa waktu lalu. Inggris protes jet tempur Rusia tembakan rudal dekat pesawatnya. Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengungkapkan bahwa sebuah jet tempur Rusia menembakkan sebuah rudal dekat dengan posisi sebuah pesawat militer Inggris yang sedang melakukan patroli di atas Laut Hitam. Insiden itu disebut terjadi bulan lalu. Seperti dilansir AFP Jumat 21 Oktober 2022, insiden antara jet tempur Rusia dan pesawat militer Inggris itu diungkapkan Wallace saat berbicara kepada Parlemen Inggris pada Kamis 20 Oktober waktu setempat. Disebutkan Wallace bahwa insiden yang berpotensi berbahaya itu terjadi pada 29 September lalu dengan melibatkan sebuah pesawat militer jenis RC-135 Refit Joint milik Angkatan Udara Inggris RAF yang sedang terbang di wilayah udara internasional. Jenis pesawat itu merupakan jenis tanpa senjata dan bisa digunakan untuk pengintaian. Laut Hitam yang menjadi lokasi patroli pesawat Inggris itu diketahui berbatasan dengan wilayah Ukraina, bagian selatan dan wilayah-wilayah lainnya yang dicaplok oleh Rusia termasuk Crimea. Dalam pernyataannya, Wallace menjelaskan bahwa pesawat Inggris itu berinteraksi dengan dua jet tempur Sukhoi Su-27 milik Rusia yang salah satunya melepaskan rudal di area sekitarnya namun di luar jangkauan. Meskipun bukan tergolong hal yang tidak biasa untuk pesawat dibayangi seperti itu, Wallace menyatakan dirinya menyampaikan kekhawatiran atas penembakan rudal oleh jet tempur Rusia itu dalam surat protesnya kepada Menhan Rusia, Sergei Shoigu, dan Kepala Staf Militer Rusia Valery Gerasimov. Yang menekankan bahwa pesawat militer Inggris itu tidak bersenjata dan mengikuti jalur penerbangan yang telah diberitahukan sebelumnya. Disebutkan juga oleh Wallace bahwa dirinya merasa bijaksana untuk menangguhkan patroli hingga ada respon dari Rusia atas insiden itu. Rusia dalam tanggapannya, ungkap Wallace, menyalahkan gangguan teknis sembari mengakui insiden itu terjadi di wilayah udara internasional. Wallace juga mengumumkan bahwa setelah konsultasi dilakukan dengan sekutu-sekutu Inggris, patroli udara kembali dilakukan namun dengan pengawalan. Saya telah memulai kembali patroli rutin, tetapi kali ini dikawal oleh jet tempur, ujarnya.
Bulan ini Rusia juga menyalahkan gangguan teknis dalam insiden pesawat Sukhoi menabrak gedung permukiman di wilayah dekat perbatasan Ukraina yang menewaskan belasan orang. Wallace menggambarkan insiden itu sebagai pendekatan yang sangat berbahaya. Namun ia menyebut hal ini bukanlah hal yang disengaja, pasalnya beberapa informasi menyatakan pesawat itu mengalami malfungsi. London juga menjelaskan dalam sebuah surat kepada Moskow bahwa Rivet Joint itu tidak dilengkapi persenjataan dan terbang di atas wilayah udara internasional. Rusia menyalahkan insiden Laut Hitam pada kerusakan teknis. Analis kami akan setuju bahwa itu adalah malfungsi, tegasnya. Saya merasa kebijakan untuk menangguhkan patroli ini sampai tanggapan diterima oleh negara Rusia, ujarnya lagi. Kejadian ini sendiri terjadi saat London bersama sekutu NATO-nya sedang dalam bayang-bayang perang nuklir dengan Rusia. Ini terjadi setelah senjata bantuan aliansi itu berhasil membantu Ukraina dalam mengambil alih kembali wilayah yang sebelumnya dikuasai Rusia. Wallace memaparkan bahwa aksi Rusia mulai mendekati negara-negara NATO. Ini merujuk pada insiden dan juga terbangnya bomber negeri beruang merah mendekati wilayah AS di Alaska beberapa waktu lalu. Inggris protes jet tempur Rusia tembakan rudal dekat pesawatnya. Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengungkapkan bahwa sebuah jet tempur Rusia menembakkan sebuah rudal dekat dengan posisi sebuah pesawat militer Inggris yang sedang melakukan patroli di atas Laut Hitam. Insiden itu disebut terjadi bulan lalu. Seperti dilansir AFP Jumat 21 Oktober 2022, insiden antara jet tempur Rusia dan pesawat militer Inggris itu diungkapkan Wallace saat berbicara kepada Parlemen Inggris pada Kamis 20 Oktober waktu setempat. Disebutkan Wallace bahwa insiden yang berpotensi berbahaya itu terjadi pada 29 September lalu dengan melibatkan sebuah pesawat militer jenis RC-135 Rivet Joint milik Angkatan Udara Inggris RAF yang sedang terbang di wilayah udara internasional. Jenis pesawat itu merupakan jenis tanpa senjata dan bisa digunakan untuk pengintaian. Laut Hitam yang menjadi lokasi patroli pesawat Inggris itu diketahui berbatasan dengan wilayah Ukraina, bagian selatan dan wilayah-wilayah lainnya yang dicaplok oleh Rusia termasuk Crimea. Dalam pernyataannya, Wallace menjelaskan bahwa pesawat Inggris itu berinteraksi dengan dua jet tempur Sukhoi Su-27 milik Rusia yang salah satunya melepaskan rudal di area sekitarnya namun di luar jangkauan. Meskipun bukan tergolong hal yang tidak biasa untuk pesawat dibayangi seperti itu, Wallace menyatakan dirinya menyampaikan kekhawatiran atas penembakan rudal oleh jet tempur Rusia itu dalam surat protesnya kepada Menhan Rusia, Sergei Shoigu, dan Kepala Staf Militer Rusia Valery Gerasimov. Dia menekankan bahwa pesawat militer Inggris itu tidak bersenjata dan mengikuti jalur penerbangan yang telah diberitahukan sebelumnya. Disebutkan juga oleh Wallace bahwa dirinya merasa bijaksana untuk menangguhkan patroli hingga ada respon dari Rusia atas insiden itu. Rusia dalam tanggapannya, ungkap Wallace, menyalahkan gangguan teknis sembari mengakui insiden itu terjadi di wilayah udara internasional. Wallace juga mengumumkan bahwa setelah konsultasi dilakukan dengan sekutu-sekutu Inggris, patroli udara kembali dilakukan namun dengan pengawalan. Saya telah memulai kembali patroli rutin, tetapi kali ini dikawal oleh jet tempur, ujarnya. Bulan ini Rusia juga menyalahkan gangguan teknis dalam insiden pesawat Sukhoi menabrak gedung permukiman di wilayah dekat perbatasan Ukraina yang menewaskan belasan orang.